Seri. Yang belum absen ada nggak ya? Udah semua kan? Udah. Saya absen ulang dia sambil menunggu ini kan? Nanti kita jalan. Wasnawati Hanti, Anissa Hanti, Ningsih, Nurdiana ada juga. Nurdiana, Bu Riani, ada. Ada yang kenal sih? Kenal, Riani. Gang Sepakat. Tapi ada orang ini. Ada orang. Enggak, maksudnya ada orang di sini. Kalau Susianti Masuka 2. Susianti. Bukan, firman 3. Firman 3 kan tempel di situ. Susianti Masuka 2. Itu. Bukan. Satu congkat apa? Dan orang di sana. Hamidin. Itu belum hidup tuh. Belum hidup tuh. Anis. Itu belum hidup. Nah, hidup kah? Iya, Anissa. Hidup kah? Nggak ada. Masih ada kan? Kartini sama Musa. Musuh Ukraina. Ada wakilnya? Ada yang wakilnya? Iya. Dawan. Tapi memang tidak ada yang hadir mereka ya? Belum. Belum hasil. Cek satu dalam cek dah. Baik, mungkin kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Saya duduk saja ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa
pada hari ini walaupun mendung, hujan, pagi kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ada sosialisasi dari pendamping kita dan Korwil Kalimantan Barat beserta tim untuk sosialisasi tentang bantuan khusus PKH. Jadi terima kasih Bapak, ada Bapak nggak ada ya, Ibu-ibu penerima PKH yang sudah hadir walaupun kita informasinya melalui WA. Ya, syukur kepada RT-RT juga sudah memberi informasi sehingga kita bisa hadir datang untuk memenuhi undangan kami. Sekaligus pada kesempatan ini pendamping PKH kita yang baru untuk memperkenalkan diri kepada kita sebagai warga penerima KPM. Mungkin banyak hal lah yang nanti yang bisa disampaikan oleh baik pendamping PKH kita yang baru maupun Korwil khusus PKH kita. Adapun seandainya ada pertanyaan, ada yang perlu kita tanyakan, kita di sini menjadi sebagai wadah untuk memberi informasi kepada kita. Mungkin selama ini kita belum tahu, silahkan nanti ibu-ibu bertanya. Kalau untuk kelurahan khususnya di mungkin saya tidak banyak tahu, tapi kita walaupun tidak terlalu dalam proses yang lebih teknisnya, kita tetap berkoordinasi nanti dengan pendamping PKH. Mungkin lebih jelasnya nanti arahan ini mungkin bisa disampaikan oleh pendamping maupun Korwil atau teman-teman yang lain. Saya cukupkan dulu sebutan atau kata pengantar dari saya. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada koordinator kita atau pendamping PKH atau Pak Lurah. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Syerik selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Barat. Di sini Ibu Syerik nih Bu, yang sebelah kiri saya ini, kebetulan beliau nih alhamdulillah bisa kesempatan hadir. Dan ini jarang-jarang Bu. Mengapa kita katakan jarang-jarang? Karena level beliau nih Koordinator Wilayah Provinsi, itu notabene itu seharusnya datangnya tuh di level kabupaten ataupun kecamatan. Tapi alhamdulillah di kelurahan kita beliau menyempatkan diri hadir, dan beliau ini membawahi 7 kabupaten. Untuk kabupatennya saya tidak tahu, tapi yang pasti beliau membawahi 7 kabupaten. Kemudian yang saya hormati Pak Yainal Abidin Esos, beliau juga warga kita di sini. Alhamdulillah beliau selama ini bertugas sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Tempunak. Namun untuk beberapa bulan terakhir ini beliau sudah dimutasikan lebih dekat masuk ke wilayah kerjanya sendiri, karena Kelurahan Mengkurai beliau juga warga kita di sini. Kemudian yang saya hormati Ibu Herlina, beliau juga pendamping PKH, hanya kebetulan beliau mungkin wilayah kelurahan lain, dan tidak menutup kemungkinan di suatu saat nanti beliau juga bisa mutasi ke wilayah kita. Kemudian yang saya hormati, saya tidak tahu Bapak siapa? Pak Albius, koordinator kecamatan yang membawahi Kecamatan Sintang, Pak Albius ya, dan juga rekannya juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih, Kelurahan Mengkurai. Yang saya hormati Bu Nining, Ketua RT 9, Bu Yusnani, dan ibu-ibu para penerima PKH di wilayah Kelurahan Mengkurai.
Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu, dan ini merupakan selama saya bertugas di Kelurahan Mengkurai, ini termasuk momen pertama kita melakukan pertemuan terkait dengan PKH. Kalau selama ini yang kita lakukan meskipun PKH ini sudah cukup lama, itu door to door, yaitu dari pintu ke pintu, dan selama ini mungkin ibu-ibu lebih familiar dengan namanya Pak Sunaji, ibu ya. Nah, kalau Pak Sunaji itu sistemnya door to door beliau. Dan perlu saya perkenalkan dengan ibu-ibu, mungkin banyak yang tidak tahu kemana Pak Sunaji ya. Kok kadang bahkan sering datang ke sini, Pak, saya sudah tidak terima lagi. Kok saya sudah sekian lama tidak dapat bantuan. Nah, karena memang selama ini Pak Sunaji memberikan informasinya dari door to door. Dan Pak Sunaji sudah pensiun, sekarang pengganti beliau adalah Bu Hermina. Bu Hermina sudah bertugas di kelurahan kita sini sejak bulan Juni tahun 2022. Jadi terkait dengan nanti KPM, keluarga penerima manfaat PKH ataupun bantuan-bantuan lainnya, ibu maupun bapak bisa berkoordinasi konsultasi dengan Bu Hermina selain dengan para pendamping PKH. Dan kebetulan seperti yang saya sampaikan di awal, pendamping PKH kita ini adalah warga kita di sini sendiri. Insya Allah akan lebih mempermudah kita dalam berkonsultasi maupun berkoordinasi. Selain itu mungkin nanti ibu-ibu semua, karena di sini saya lihat meskipun sebenarnya ada KPM yang bapak-bapak, tapi kelihatannya yang datang ini hanya ibu-ibunya aja. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Jangan ibu bertanya setelah pulang, bertanya kepada tetangga kiri kanan, kenapa nama saya hilang? Kenapa yang orang yang masih mampu dapat, tapi yang tidak mampu malah tidak dapat? Ibu tanyakan di momen kesempatan ini, jangan ditunggu nanti. Ini ada Bu dari koordinator wilayah Kalimantan Barat, ada korcamnya, ada pendamping PKH, dan Pak, kalau mungkin kalau di sini lebih dikenal dengan Pak Suyet ya. Nah, tapi kalau saya sih, kalau saya sih karena ya Inal ya Suyet ya, serah mana bagusnya lah kan gitu. Tolong ditanyakan Bu ya. Jangan ibu nanti begitu pulang, karena beberapa waktu yang lalu sering kami didatangi para KPM, keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun bantuan lainnya, itu tanya, Pak, bahkan ada salah satu ketua RT yang bertanya dengan saya sekitar seminggu yang lalu, Pak, belum adakah bantuan-bantuan untuk kelurahan kita? Saya balik bertanya, yang dimaksud bantuan apa Bu? Saya bilang, bantuan yang seperti sebelumnya, baik itu PKH, BPNT maupun BST segala macam itu kan. Jadi saya sampaikan selama ini kami pihak kelurahan itu tidak peduli kelurahan Mengkurai ataupun kelurahan lainnya, cenderung memberikan informasi terkait bantuan itu menunggu dari beberapa sumber. Pertama dari kantor pos, kedua dari dinas sosial, ketiga dari kecamatan. Kami tidak punya akses kami yaitu, maka ketika ada informasi terkait dengan penerima bantuan, tentu kami informasikan setelah kami dapatkan dari unsur terkait. Nah, terkait dengan itu seperti yang kemarin di-share dengan Bu Kasih, Bu Hermina ke grup RT, ini loh data orang-orang penerima manfaat. Nah, itu sumbernya bukan kami langsung dapat dari Kementerian Sosial, bukan, tapi dari dinas-dinas instansi terkait. Maka barulah kami dapat share ke grup, dan lebih terkhusus kami dapat informasinya mungkin dari beliau selaku pendamping PKH di wilayah kerja kita. Nah, selain itu juga mungkin kriteria-kriteria ataupun pengajuan-pengajuan baru nanti tolong ibu tanyakan juga. Jangan ibu bertanya dengan kami, memang kami selaku perwakilan pemerintah ujung tombak itu memang tempat bapak ibu bertanya. Tapi kalau untuk mendapatkan jawaban yang lebih konkret, lebih nyata, itu tentu dengan bidang yang menanganinya. Dan kebetulan di sini ada, ya sayang ya Bu ya,
mungkin kita tidak ada di dinas sosial segala macam, tapi tidak apa-apa karena ini bahkan Pak Jainal nih, Bu Korwil, saya sampaikan waktu pengenalan pertama ini dia cukup, ya mungkin selain beliau menganggap ini warga beliau cukup antusias gitu. Pak, kapan kita ada momen untuk mengumpulkan warga? Nah, kalau mungkin saya tidak ingin menjustifikasi, tidak mau menghakimi bahwa pendamping sebelumnya tidak seperti itu, tapi pendamping yang sebelumnya kadang mungkin bekerja sama dengan pihak kasihnya yang menangani bidang itu turun ke lapangan. Tapi ketika ada sesuatu ide yang notabene ingin menciptakan suatu untuk ngumpul atau tolong disampaikan. Bahkan kemarin Pak Jainal bilang, mohon maaf bukan berarti Pak kita ngumpul gitu aja, tidak ada snack, tidak ada apa, itu gampang saya bilang gitu. Kalau hanya sekedar air putih, insya Allah kelurahan kita siap mendukung. Karena konteksnya ini kepentingan warga kita supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih akurat. Nah, mungkin gitu. Jadi inilah bentuk daripada dukungan kami, Bu Korwil ya, pihak Kelurahan Mangkurai mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini yang ingin memberikan informasi kepada masyarakat dan lebih khusus kepada, saya pesan dengan Pak Jainal selaku pendamping PKH, kalau ada informasi mungkin ingin mengumpulkan. Dan selama ini Pak, kami pihak Kelurahan Mangkurai, khususnya saya, karena di sini mungkin orang terlama dari mulai kelurahan ini dibentuk itu hanya tinggal saya sendiri. Orang dari kelurahan pertama dibentuk sampai sekarang hanya tinggal saya. Tapi para KPM ini cenderung banyak yang tidak hafal. Maka ketika datang paling yang kenal macam Pak Mahidin, almarhum Pak Mahidin itu. Tapi untuk yang lain-lainnya macam Pak Bitpat, ini kalau macam beliau ini saya kenal sejak saya masih usia anak-anak sekolah itu saya sudah kenal dengan beliau karena beliau guru ngaji. Nah, jadi bukan jangan dibilang saya kawan sekolah, dua dah aja. Jangan apa. Jadi intinya apa ingin saya sampaikan, dengan kegiatan-kegiatan ini lebih banyak mengenalkan kita, silaturahmi orang-orang kelurahan dengan warga kita di sini. Contoh macam ibu-ibu ini mungkin yang tidak pernah datang ke kelurahan, dengan kegiatan seperti ini pasti bisa datang. Nah, kalau tidak kenal dengan Pak Kelurahannya saya sudah tidak heran. Karena selama saya bertugas di Kelurahan Mangkurai hampir 9 tahun, 8 tahun di sini, banyak yang tidak tahu saya itu pegawai kelurahan. Kalau nyebut saya lurahnya mungkin jauh lebih mereka tidak tahu lagi. Nah, itu mungkin pesan saya dengan Pak Jainal, ya Bu ya, Bu Korwil, tolong mungkin selaku Bu Korwil dan Pak Korcam juga diingatkan beliau. Nah, itu kan Mangkurai kelurahan wilayah sendiri, binalah secara baik-baik, mungkin seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk hal-hal yang bersifat teknis, di sini ada Ketua RT Pak Jainal ya. Bahkan malam tadi saya ketemu dengan Bu Ketua RT, Pak kira-kira Ketua RT-nya bisa datang enggak? Kalau Ibu kalau kira-kira bisa datang, alhamdulillah Bu. Ini bentuk support dan dukungan Ketua RT kepada warganya. Dan alhamdulillah dia juga menyempatkan datang. Kalau untuk RT 1 sih, karena udah diwakili, tidak heran saya. Lebih aktif Bu RT-nya daripada Pak RT-nya, karena kita maklum Pak RT-nya juga punya kesibukan yang sangat padat, jadi kita sudah merasa terwakili. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan dengan Pak Bu Korwil dulu ya, mungkin bisa langsung Pak ya. Oh gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung sampaikan dengan Pak Sulit ya. Nanti maklum lah, jangan sampai jam kenada tuh Pak ini. Nah mungkin gitu Pak ya. Kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tadi sudah dipapar panjang lebar oleh Pak Lurah, Bu Kasih. Yang saya hormati
Pak Lurah Mengkurai, Pak Jainul ini beda-beda tipis nama ini. Pak Jainul, cuman beliau mestinya Zainul Arifin ya. Zainul Arifin Esos MSI, jadi agak beda-beda sedikit lah. Jadi kalau saya Zainal Abidin, tak ada sambungannya, beliau Zainul Arifin. Jadi beda-beda tipis sebenarnya. Cuma beliau ya atasan kita di sini lah kan, ketua wilayah. Ya terima kasih Pak Lurah. Terus yang saya hormati juga Ibu Kasih PKM yang dari awal koordinasi beliau selalu mensupport kegiatan kita, dan beliau juga sudah menyampaikan informasi juga berjenjang lewat RT kepada, sehingga informasi juga dari terima ibu-ibu semua Bu ya. Saya terima kasih dengan Ibu Kasih PKM kita, Ibu Hermia, terima kasih Bu. Terus ya, jadi saya hormati juga seluruh perangkat Kelurahan Mengkurai yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Tadi saya datang tengok kursi juga udah tersusun rapi. Terima kasih abang kakak yang udah mensupport juga kegiatan itu, udah memfasilitasi. Saya datang tadi tengok, kira masih awal kan mau nyusun kursi, ternyata udah disiapkan oleh pihak kelurahan. Terima kasih. Terus juga ini kita kedatangan Ibu Koordinator Wilayah Kalimantan Barat 2. Jadi kita selaku KPM PKH jarang-jarang ketemu Ibu Korwil kita kan. Jadi saya perkenalkan, ini Ibu Serik Natalina SPD MSOS. Jadi beliau memang spesialis S2-nya ngambil di kesejahteraan sosial. Jadi memang ilmu sosialnya sudah ya boleh dikatakan mapan lah. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan sosial beliau lebih mumpuni lah di situ di jurusannya, karena beliau udah S2 SOS kan, MSOS. Jadi terima kasih beliau sudah menyempatkan diri untuk hadir. Sebelumnya juga sudah saya coba kontak-kontak, ternyata beliau alhamdulillah bisa menjadwalkan kehadirannya pada hari ini untuk hadir di tengah-tengah kita di Kelurahan Mengkurai, karena sebelumnya beliau padat jadwalnya kemarin di Pontianak Bu ya, habis rakor provinsi regional ya. Terus ke Mempawah, ke Landak, terakhir di Landak kemarin ya. Terus saya coba kontak lagi, ibu bilang tidak apa siap, sempat kita di Sintang itu, saya di Sintang katanya. Saya takutnya beliau tidak sempat juga ke Sintang kan kemarin, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri. Terima kasih Bu Koordinator Wilayah. Terus ada juga rekan Pak Korcap kami nih, Pak Alpius namanya. Pak Alpius ini dulunya beliau APD, tapi sekarang sudah APD itu operator daerah ya, operator kabupaten. Tapi sekarang beliau menjadi koordinator kecamatan Sintang. Ya Pak Alpius, terima kasih kehadirannya. Terus ini juga ada rekan saya pendamping Bu Herlina, terus Bang Dodi. Ini rekan satu tim saya di Kecamatan Sintang. Terima kasih sudah menyampaikan diri untuk hadir. Dan yang saya sangat banggakan, saya hormati juga sesepuh para KPM, nenek, bibi saya mungkin di sini ada, tapi secara keluarga karena saya memang warga Pulau Mengkurai mungkin tidak asing lah ya kita, karena sering juga tatap muka ketemu di jalan di mana. Karena sebelumnya saya memang bukan ditugaskan di sini, mungkin di Tempunak, jadi tidak terlalu mungkin ibu-ibu tidak terlalu gimana dengan adanya bantuan itu, jadi tidak menanyakan saya kan, karena saya memang tidak menampakkan diri juga Pak. Kalau saya ini pendamping PKH juga di kelurahan kita nih kemarin kan, karena biaya tugas saya kan di Tempunak, jadi lebih fokusnya ke kecamatan dampingan. Ya terima kasih sudah hadir walaupun dengan suasana dingin ya, cuacanya agak mendung-mendung, tapi alhamdulillah bisa hadir. Dan juga Bu RT, mohon maaf Bu, tadi dulu di belakang Bu, ini ada kursi kosong Bu, bisa ke depan Bu. Jadi Bu RT terima kasih sudah datang. Tadi ada juga Pak RT, Pak Yanto ya, cuman putar balik dari aku tengok tidak sempat ini. Juga ada juga Bu RT 01 ya, Bu Yusnani mewakili suami beliau karena mungkin berhalangan hadir. Saya terima kasih karena atas supportnya juga. Pertemuan kita hari ini sebenarnya selain perkenalan sosialisasi lah, sosialisasi program. Mungkin ibu-ibu juga ibu KPM lama. KPM tahu kan Bu apa KPM Bu? Apa itu KPM Bu? Benar ya, keluarga. Jadi KPM itu kalau disebut KPM, jadi ibu paham juga. Jadi KPM itu sebutan bagi kita yang penerima bantuan ini disebut sebagai KPM keluarga penerima manfaat. Manfaatnya tadi ya kayak bansos tadi kan, itu kan manfaatnya. Terus mungkin nanti untuk lebih memanfaatkan tentang apa itu
program kita PKH nanti mungkin kita minta kesediaan dari Ibu Korwil kita langsung lah yang menyampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga nanti boleh, nanti kita setelah Ibu Korwil memberikan paparan tentang apa itu bansos, sumber datanya segala macam, nanti boleh kalau mau yang ada bertanya silahkan. Kita bebas saja lah Pak ya, santai aja lah kan. Nah, kita bawa santai aja. Mungkin tadi kata Pak Lurah, kita pertemuan pertama ngumpul bareng-bareng Pak ya. Biasa kita kan door to door. Memang sebelumnya pun saya tadi kemarin udah ke rumah, cuman enggak semuanya lah ya. Saya sudah ke rumah warga, cuman belum mohon maaf yang belum saya kunjungi karena tadi kan saya harus ke wilayah lain juga. Nanti insya Allah nanti saya akan kunjungi ke semua rumah-rumah Ibu. Jadi bisa diterima Bu kalau saya datang nanti kan Ibu udah kenal dengan saya kan. Tapi kita kenal Bu. Kenalkan nama saya Zainal Abidin Bu. Jadi kalau ditanya nanti siapa pendamping PKH-nya, nanti siapa tuh ada bapak-bapak itu katanya kan? Nggak tahu nama pula kan? Subek kan? Wah itu panggilan saya yang timang dari kecil kali itu. Pak Lurah tahu deh. Jadi nanti jangan dengan sungkan juga kalau ketika kita ketemu di pasar atau apa. Kalau misalnya saya lupa, bukan buat sombong ya. Jadi mungkin lupa karena wajah Ibu kan ya, apalagi pakai kerudung ini kan, kalau yang tadi belakang nggak terlalu familiar, kalau kecuali yang sering-sering dijumpai. Nanti ditegur aja Bu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya ya silahkan. Nanti kan ada kendala apa nanti silahkan kita diskusi aja. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita pada hari ini bisa terlaksana. Semoga nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita agendakan. Mungkin pengantar dari saya cukup ini dulu Pak. Nanti untuk lebih lanjut dari Ibu Korwil langsung ya, karena Pak Lurah bilang pesan jangan telajak katanya kan. Kalau telajak ngomong nih malu nggak berkonsep, ada aja ngomong kan Pak ya. Jadi mungkin langsung aja ya Bu. Jadi mohon bersabar mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Koordinator Wilayah. Ilmu-ilmu yang didapat tentang program itu, masa kita sebagai penerima nggak tahu apa itu PKH kan, lucu kan. Memang bansos ini kan banyak macamnya, ada BLT BBM, minyak goreng, sembako. Yang lucunya nyebut bansos sembako ini bansos katanya. Saya pun jadi heran juga, bansosnya bansos apa? Ini bansos yang dapat apa beras segala macam, telur. Jadi saya jelaskan itu sembako namanya. Tapi nanti lebih rincinya nanti Ibu Korwil bisa memaparkan. Mungkin itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Korwil dengan hormat kami persilakan. Tes, halo. Oke, terima kasih Pak Suyap ya tadi ya, Pak Jainal ya. Nah, ibu-ibu sebelumnya yang saya hormati Pak Lurah Mengkurai, Bapak Jainul Abidin ya, mirip-mirip. Oh Arifin, oh ya ini mau saya gabung dengan nama Pak Jainal Abidin gitu ya. Nah, Pak Lurah, terima kasih sudah diberikan kesempatan di sini. Kemudian tentu saja Bu Kasih, Bu Hermina. Jadi tadi hernia disebut sama Pak itu bahaya itu, jauh sekali nanti ya kalau disebut hernia Hermina. Ini juga mirip dengan teman kita, mungkin masih ada keluarga. Ini mirip-mirip nih, Pak Jainal dengan Pak Jainul, Bu Herlina dengan Bu Hermia gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus teman-teman rekan-rekan pendamping sosial di sini. Tadi ada satu yang jabatan kurang disebut tuh, karena sebenarnya Bapak yang sebelah kita ini senior kita sebenarnya ini Pak Alpius Haryanto itu jabatannya banyak sekali ya. Selain dari pendamping sosial Sintang, kemudian koordinator kecamatan Sintang, kemudian APD administrasi pangkalan data Sintang, sama PLT Korkap Sintang. Jadi Sintang itu lagi kosong Korkap, makanya beliau ini yang menggantikan. Jadi kalau ada urusan ke dinas sosial sebenarnya ketemu sama beliau ini juga. Makanya saya tanya Bu Kasih, pernah nggak orang ngelapor ke sini atau kadang-kadang marah ke dinas sosial? Nah, biasanya ketemu sama beliau inilah kalau di dinas sosial gitu ya. Nah, nanti saya tadi udah diperkenalkan, nanti saya akan menyampaikan tentang program PKH ini. Tapi sebelumnya mohon izin Pak Lurah sama Bu Kasih dan teman-teman, saya mau duduk berdiri di pojok sana karena saya lihat itu dari sana tuh ngintip-ngintip ini. Mana sih suara yang ngomong? Mana sih suara yang ngomong? Nah, saya ke sebelah situ biar nampak gitu. Izin Pak ya. Ini situ aja ya. Enaknya di mana nih Bu? Di sini nampak ya. Nah, nampak nggak sekarang? Ya, tadi saya lihat di ujung sana ngintip, mana
mana sih suaranya, mana yang ngomong gitu ya. Karena saya terus terang kalau secara ukuran badan, nah nanti kita bahas juga itu apakah Bu Korwil itu termasuk stunting atau tidak gitu ya. Nah nanti kita jelaskan, karena di PKH itu ada bahas tentang stunting juga. Nah sinkron dengan program nasional itu tentang program stunting nanti ya di PKH. Bang Jainal pendamping kita nanti akan menyampaikan. Nah sebelumnya saya mau ibu-ibu di sini ada nggak yang dapat PKH dari tahun 2000 berapa paling lama? Udah berapa tahun dapat PKH-nya? Berapa lama Bu? Udah ada 5-6 tahun ya? Oh, pertama di Sintang itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Ibu, yang di belakang paling lamanya kapan? Ada yang baru, ada nggak yang baru dapat tahun terakhir 2022 kemarin? 2021 ada ya? Nah, Bu RT juga, karena saya tahu Pak RT, Bu RT ini yang paling dekat dengan warganya. Karena kalau di kelurahan ini beda dengan desa. Kalau desa atau kampung itu lebih enak, kades saja udah cukup. RT RW itu biasanya juga lingkupnya sama dengan kades dikasih itu. Tapi kalau di kelurahan peran dari RT itu sangat besar. Jadi ibu-ibu mungkin lebih familiar dengan ketua RT kan. Data-data apa-apa itu ketua RT dulu yang tahu. Makanya bersyukur RT di sini bisa hadir sekaligus juga. Karena kalau ditanya juga lebih baiknya selesai dulu di tingkat RT, di tingkat RW, tingkat desa, baru sampai ke kalau misalnya nggak selesai di situ, baru kita selesaikan di tingkat kecamatan atau dinas sosial gitu ya. Nah, bantuan PKH ini mungkin ibu-ibu udah terimanya ada 5 tahun, 6 tahun. Nah sebenarnya batasan bantuan PKH itu 5 tahun. Jadi kalau udah lewat dari 5 tahun ngapain? Nah gitu biasanya ya. Tapi kalau ada yang dapat lebih dari 5 tahun berarti itu masa transisi. Jadi ibu-ibu mulai evaluasi kira-kira bantuan PKH itu ada manfaat enggak ya? Kok saya udah 5-6 tahun tapi belum bisa lepas dari bantuan PKH. Nah berarti perlu dievaluasi kembali. Nah mudah-mudahan ibu-ibu setelah hari ini kita dapat pencerahan, oh ternyata bantuannya enggak selamanya gitu ya. Jadi bapak ibu, ibu-ibu, sebenarnya ada bapak tapi bapak enggak pede hadir karena bantuan PKH itu khususnya ibu-ibu sebenarnya. Kenapa harus ibu-ibu? Karena bantuan PKH itu bantuan bersyarat. Jadi enggak hanya dapat bantuan. Coba selain dari bantuan PKH, ibu-ibu mungkin ada yang dapat bantuan sembako kan? Tahun kemarin dapat bantuan sembako. Nah tahun ini bantuan sembako itu gabung dengan bantuan PKH bentuk uang gitu ya. Biasanya kalau dulu itu ngambilnya harus di agen, kemudian ada paket-paket sembako gitu kan, sudah dikasih beras, telur, tepung atau minyak goreng gitu kan. Nah sekarang bantuannya sama dengan kartu PKH, masuknya di bantuan PKH itu. Jadi ibu-ibu boleh belanja di tempat manapun, ambil uangnya. Kalau misalnya nggak suka belanja di agen karena terlalu berasnya nggak enak atau misalnya mahal harganya, ibu-ibu bisa belanja di pasar, di toko kelontong yang murah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi dapatnya ini bulan Januari Februari 400.000. Jadi kalau masuk bantuan di situ 1 juta, berarti 400.000-nya itu adalah bantuan sembako ya. Jadi bantuan sembako 400.000, bantuan PKH-nya itu 600.000 gitu ya. Nah 600.000 itu biasanya untuk komponen lansia, disabilitas gitu ya, yang dapatnya 600.000 ya. Ibu kan dapat 600.000 kan. Nah itu karena ibu lansia hitungannya gitu ya. Nah apalagi syarat bantuan PKH. Bantuan PKH itu selain dari syarat yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu itu harus masuk di bagian data DTKS. Data DTKS itu data yang ada di kelurahan ini, artinya data penduduk yang masuk di kelurahan ini yang berhak dapat bantuan harus masuk di situ. Makanya ada tetangga kita mungkin bertanya-tanya kenapa saya nggak dapat, ibu ini dapat gitu kan, padahal saya kan lebih miskin atau lebih layak dapat dibandingkan ibu-ibu sebelah. Ada nggak yang nanya gitu? Ada nggak dirikan Bu RT, ibu pilih-pilih ya kok ini yang dapat ini tidak gitu ya. Syarat pertama harus masuk DTKS. Kalau masuk DTKS itu artinya ibu lingkupnya ada di situ, boleh dapat bantuan apapun sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah. Syarat masuk DTKS bagaimana? Datang ke kelurahan daftar DTKS, nggak bisa gitu. Ibu-ibu itu harus melalui musyawarah desa. Siapa yang berhak masuk di DTKS? Yang pertama, dia memiliki catatan administrasi yang lengkap, capilnya lengkap.
Jadi ibu harus aktif satu data di Dukcapil itu harus ada data ibu terdata di situ dan jelas. Jadi harus warga sini juga, nggak bisa warga yang datang dari hulu sana numpang di sini mau masuk DTKS ini, nggak bisa. Dia harus sesuai, kalau mau pindah ke sini ya sesuai, harus dicek. Nah masuk DTKS juga nggak bisa sembarangan, harus sesuai dengan kriteria. Ada 9 kriteria di situ, termasuk rumahnya, pekerjaannya dan sebagainya di situ ada. Jadi nggak bisa usul-usul gitu, harus musyawarah dari setiap kelurahan dan desa. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, administrasi kependudukannya harus bagus. KK KTP ibu-ibu itu harus di Dukcapil itu kakaknya harus sudah kakak yang barcode gitu ya. Jadi jangan masih kakak yang dulu yang lama yang masih ditanda tangan oleh kadisnya gitu. Itu pasti nggak akan sinkron. Makanya ada ibu-ibu yang tahap ini dapat PKH, tahap depan nggak keluar bantuan. Ada kan? Ada kan yang kayak gitu kan? Ya, karena ternyata datanya tidak valid. Di situ nampak nanti, oh anak saya 5 ya. Saya kembali ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya itu adalah memiliki anak sekolah. Itu pertama, komponen pendidikan. Kemudian anak sekolah itu dari SD sampai SMA. Kemudian ibunya sedang hamil. Kemudian selain hamil memiliki balita. Anak mulai dari usia setelah lahir sampai dengan 5 tahun atau sebelum masuk sekolah gitu ya. Nah, ibu-ibu di sini ada semua nggak anak sekolahnya? Ada nggak yang nggak ada dari yang saya sebutkan itu? Hamil enggak, memiliki balita enggak, kemudian memiliki anak sekolah juga enggak, tapi dapat PKH ada enggak? Ada enggak? Yang ibu-ibunya ada enggak? Ada, betul sekali ibu. Jadi bisa komponen kesejahteraan sosial, namanya lanjut usia dan disabilitas. Jadi kalau misalnya satu kakak, harus satu kakak ya. Kalau kita misalnya sama orang tua tapi orang tua kita pisah kakak, itu tidak terhitung. Jadi saya pelihara orang tua di rumah, saya rawat orang tua di rumah, tapi ternyata beda kakak. Nah itu tidak bisa dihitung. Jadi yang dihitung tanggungan itu jika kita ada nenek kita di dalam, nenek atau ibu kita, bapak kita yang lansia usianya 60 tahun ke atas, itu masuk di hitungan bantuan lansia. Bantuan lansia 600.000, cukup besar gitu kan. Sama disabilitas berat. Jadi kalau ada disabilitas berat, anaknya yang berkebutuhan khusus, nah itu masuk di bagian penerima PKH-nya gitu ya. Jadi itu makanya ibu-ibu itu termasuk dapat bantuan bersyarat. Jadi walaupun tetangga kita miskin dari kita, kenapa nggak masuk? Karena dia nggak masuk di kategori tersebut gitu ya. Jadi bu saya ada bu di rumah tuh ada kok anak saya, kok saya nggak masuk bantuan PKH. Nah kita adalah pemakai data, semua data keluar dari pusat. Jadi maksudnya gini, si Pak Sueb ini, Pak Jainal ini dapat data bukan pilih-pilih, sama dengan kelurahan ya, sama dengan kelurahan, bukan dia yang milih, dia hanya menyediakan data. Ini seluruh data DTKS, ini seluruh data miskin di Kelurahan Mengkurai. Nah dari pusat sana menarik data mana yang sesuai dengan mau dan kriterianya gitu. Jadi ketika dapat data, Pak Jainal ini akan mengecek ke lapangan atau menginformasikan kepada ibu-ibu, ini data yang udah ada. Dia pendamping ini akan mendampingi yang sudah tertera namanya gitu ya. Nah kalau target dari kita setelah tadi saya sampaikan, setelah 5 tahun harapannya kita ada perubahan. Apakah kaya? Enggak, bantuan PKH enggak buat kaya. Berapalah dapat bantuan PKH kan? Ada yang dapat cuma 225 enggak? Ada, hanya ada anak SD 1 dapat 225, enggak banyak kan? Nah, ada yang dapat cuman 750 nih, ada komponen-komponen nanti diajarkan saat pertemuan kelompok ya. Nah, ada yang dapat 750, dia memiliki anak balita setahap ya, dapatnya cuma 750 gitu kan, 3 juta setahun. Kemudian anak SD itu cuma 225 setahap, kalau punya cuma 1 berarti hanya dapat 225. Kemudian anak SMP 375 itu setahapnya, kalau setahunnya 1.500.000. Kemudian anak SMA itu 500.000 ya. Jadi kalau misalnya punya anak SMA bantuannya 500.000. Kalau ada lansia dan disabilitas itu dapatnya 600.000, cukup besar itu. Nah
Gimana? Ada yang bisa dapatnya banyak sekali. Bu, berarti kalau saya punya banyak anak, punya lansia, punya disabilitas, saya bisa dapat sampai 2 juta lebih gitu kan, atau 3 juta lebih kalau 600 gitu kan. Ada batasannya. Jumlah komponen yang berhak masuk itu hanya 4. Jadi walaupun kita punya anaknya 5, hanya 4 aja yang terhitung, maksimal 4. Kemudian kehamilan, nggak boleh hamil-hamil terus, karena kita harus sesuai dengan program pemerintah KB gitu ya, minimal 2 anak. Kalau udah telanjur Bu, katanya nggak bisa lah Bu, udah telanjur gitu ya. Nah, hamil itu yang dihitung hanya batasan hamil anak kedua. Kalau anak ketiga, nanti pendamping ini akan kepo nih, anak keberapa nih Bu, katanya. Ih, kepo ya Pak Jainal, ngapa sih nanya, suami saya aja nggak nanya gitu kan. Jangan gitu, karena dia harus memastikan, biar bisa menjelaskan kepada ibu-ibu, jangan protes, saya hamil, harusnya nambah dong bantuan saya 750 karena balita dan hamil kan. Kok dapatnya cuma segini? Ternyata ibu hamil anak ketiga, anak keempat ya, udah melanggar dari program KB. Makanya pemerintah tidak memberikan bantuan jika hamil anak ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Nah, terus kalaupun kita memiliki komponen lebih dari itu, ibu udah ngitung, kok saya cuma dapat 225, padahal anak saya ada balita gitu kan, kok enggak terhitung Bu? Pasti Pak Jainal ngurangin atau dipotong sama kelurahan atau Bu RT gitu kan. Enggak mungkin, ibu-ibu kan ngambil sendiri ke bank kan, pakai ATM kan, ATM-nya dipegang sendiri kan, ya jangan dititip ke orang lah, apalagi ke saya atau ke ini gitu. Tapi ibu-ibu kan punya ATM sendiri, tidak ada kecurigaan seharusnya bahwa ibu-ibu itu ngambil sendiri, tidak ada orang bisa motong dari ATM ibu langsung gitu. Jadi artinya jika anak ibu lebih dari 1, ternyata yang terhitung cuma 1, apa masalahnya? Ya, yang pertama, anak ibu belum sinkron dengan data Dukcapil. Yang pertama, udah masuk semua belum di KK gitu ya. Takutnya nanti ternyata belum masuk di KK, malah ditulis tangan, disambung sendiri ya. Tidak bisa kalau seperti itu. Jadi harus ibu ke Dukcapil, diupdate lagi datanya, masukkan anaknya udah mulai balita misalnya, dimasukkan di KK-nya. KK-nya juga harus sinkron Dukcapil. Kalau ternyata gimana cara melihatnya Bu? Udah ada di KK tapi belum tahu saya caranya. Caranya silakan lihat di, nanti bisa minta tolong dari Pak pendamping, lihat di akun DTKS dia. Ternyata anaknya yang terdata baru 2 atau baru 1 saja yang terdata, dan ketika disinkron ternyata data ibu tidak sinkron Dukcapil. Nah, oleh sebab itu caranya gimana? Tidak bisa di sini juga menyelesaikan, harus ke Dukcapil. Tahu kantor Capil kan? Harus tahu. Kalau nggak tahu minta bantuan di kelurahan, biasanya pasti dorong aja ibu dari kelurahan lagi dong bantu ya. Ya memang itu tugas tuh, ada visi misinya, mewujudkan pelayanan terbaik gitu ya. Kelurahan Mungkurai mewujudkan pelayanan terbaik. Jadi ibu bapak kalau ada kendala jangan saling serang, tapi kita harus komunikasikan baik-baik. Bantuan sosial ini fungsinya membantu, jangan menjadi kerusuhan gitu ya. Kalau dulu kan waktu ngantri ramai-ramai di pos bisa jadi ada yang pingsan dan sebagainya. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu. Bantuan ini edukasikan supaya kita memanfaatkan bantuan dengan baik. Kita juga bisa redam dengan bantuan sosial. Kita tidak mengharapkan bantuan sosial ini selamanya, tapi ada masa waktunya gitu ya. Jadi kalau nggak dapat, ibu-ibu apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata kita sudah tidak dapat, nanti keluar nama itu dari Pak Jainal ini bisa menginformasikan kelurahan, ke RT, ke ibu-ibu langsung sekalian, ke kelurahan dan ke RT itu untuk tembusan, supaya ketika ditanyain mereka tahu juga gitu ya. Jadi enggak juga entahlah kami nggak tahu, memang betul kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Pak Lurah tadi juga bilang gitu, mereka nggak buat data, nggak mengusulkan data siapa yang akan dapat. Jadi nggak ada nanti istilahnya itu pasti lurah pilih-pilih, Bu kasih pilih-pilih, Bu Hermina pilih-pilih gitu, yang maunya ini Pak. Apalagi pendamping yang dari sini milih bibi dia, paman dia aja yang dipilih, enggak. Dia nggak tahu sama sekali, dia kebetulan itu ternyata bibinya yang dapat, ya udah didampingi. Nggak bisa juga dia milih, nggak mau saya, nanti saya dikira saya yang mengusulkan, nggak bisa. Tetap harus didampingi ya. Jadi artinya kalau misal nama ibu tidak keluar lagi, silakan nanti minta dicek sama Pak Jainal apa masalahnya. Kalau ternyata ada kode tuh di DTKS tuh di akun dia, sudah dikeluarkan dari daerah misalnya gitu. Nah itu bisa. Kenapa? Ternyata kita nggak layak lagi. Menurut siapa? Yang pertama hasil musyawarah desa, jika desa melakukan musyawarah. Yang kedua itu ada istilah sanggah bansos.
Jadi masyarakat sekitar kita ini bisa, misalnya, oh ternyata ibu ini nggak layak lagi dapat, dia isikan di aplikasi yang langsung dengan Kementerian Sosial di Pusdatin, menyanggah bahwa yang bersangkutan tidak layak. Karena kenapa? Nah, ada foto rumahnya, ada identitas dikasih, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi harus ikhlas kalau seandainya kita tidak masuk lagi. Berikutnya, kalau masalah PKH, bisa jadi komponen kita sudah tidak ada, ya. Anaknya udah lepas SMA, udah nggak ada lagi komponennya. Balita kita tidak ada, hamil juga tidak, berarti kita lepas. Walaupun kenyataannya ada, oh ternyata di aplikasi Dukcapilnya kita tidak sinkron atau tidak ada gitu ya. Jadi jangan heran tahap ini dapat, tahap depan ternyata nggak dapat. Itu berarti menunggu proses pemutahiran datanya. Ternyata masih harus dimutakhirkan lagi oleh operator DTKS di Dinas Sosial gitu ya. Jadi jangan sampai kita bantuan sosial ketika nggak dapat kita marah-marah ke petugas. Tunggu aja informasi selanjutnya gitu ya. Itu yang berikutnya. Syarat berikutnya, ibu-ibu harus ikut pertemuan kelompok P2K2 atau MTS. Jadi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi dapat bantuan PKH itu banyak syarat. Jadi nggak hanya kita dikasih bantuan aja. Pernah nggak kemarin kegiatan pertemuan kelompoknya ibu-ibu? Baru hari ini. Kalau hari ini pertemuan dengan Pak Lurah dan saya gitu ya. Dengan ini. Kalau pertemuan kelompok nanti di rumah ibu-ibu atau di mana saja nanti per kelompok, nanti Pak Jainal ini yang akan menyampaikan materi-materi. Ada 6 materi nanti. Siap nih kita belajar lagi ibu-ibu ya. Nah, jadi banyak syarat sih PKH, saya mundur aja, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sempat, nggak apa-apa. Jadi ada juga kalau misalnya di kota-kota itu pekerja dan sebagainya sehingga nggak sempat ikut pertemuan kelompok. Jadi gimana caranya kita bisa mengundurkan diri dari kepesertaan PKH? Karena kalau nggak ikut pertemuan kelompok, materi-materi yang disampaikan Pak Jainal ini melaporkan, artinya dia mengirimkan absen. Oh ibu ini nggak ikut, berarti beberapa kali nggak ikut, bisa jadi secara otomatis keluar dari kepesertaan PKH. Jadi tahu faktornya kan, oh kenapa sih nggak ikut, kenapa nggak masuk lagi, oh ternyata saya udah 3 kali nggak ikut. Pak Jainal mengadakan pertemuan kelompok di rumah Bu Mimi misalnya, ternyata nggak hadir saya 3 kali karena nggak sempat gitu kan. Kalau sekali-sekali mungkin sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, di pertemuan kelompok itu diajarkan modul yang pertama, pendidikan dan pengasuhan anak. Bu, ini Bu lansia, mana ada saya ngasuh anak lagi, saya ini udah tua gitu kan. Saya nggak ikut lah kalau Pak Jainal nyampaikan materi ikut. Ibu harus ikut, karena nenek-nenek di rumah itu biasanya ngasuh anak, atau misalnya ngasuh cucunya. Nah, nggak ngasuh cucu pun ngasuh tetangga, melihat tetangga atau melihat anak-anak. Kita penting tahu supaya kita tidak mengajarkan hal-hal yang dulu kebiasaan kita dulu. Kadang-kadang kita kan nenek-nenek aki-aki bisa bilang kalau misalnya ada ibu baru melahirkan, anak cucu kita baru melahirkan, kita ajarin hal-hal tertentu, anak cucu kita menolak, kita bilang saya ini udah ngurus 10 anak, 10 cucu, tetap hidup saya urus kemarin gitu kan. Nah, ibu-ibu, sistem dan zaman itu berubah. Kita mungkin ada kebijakan atau program-program baru yang pengetahuan yang belum kita ketahui dahulu. Kalau misalnya kalau dulu kan misalnya lahiran potong tali pusatnya, dikasih bubuk besi dan sebagainya di situ kan. Ternyata sekarang tidak boleh. Kenapa? Secara kesehatan itu ternyata tidak boleh. Ada petugas medis yang akan menangani. Jadi jangan, supaya kita tidak memaksakan kepada anak cucu kita sistem yang lama gitu ya. Yang mungkin sebenarnya biasa aja, itu kamu juga hidup sampai sekarang, dulu saya buat gitu. Itu kan bahasanya ya, semoga nggak di sini gitu. Itu yang pertama, pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian yang kedua, modul kesehatan. Jadi kalau di kota mungkin udah pada lah punya WC dan sebagainya ya. Modul kesehatan 1000 hari pertama kehidupan, walaupun itu ada di modul stunting nanti gitu ya. Nah, itu penting nanti modul kesehatan kedua. Yang ketiga, itu modul ekonomi. Nah, untuk KPM di kota, keluarga penerima manfaat di kota, modul ekonomi ini cocok. Nah, ibu-ibu, target dari program kami itu adalah tidak selamanya menjadi peserta PKH, tapi ibu-ibu bisa keluar dari kepesertaan PKH karena memiliki usaha. Usaha itu apa? Masa kami jadi pengusaha, Bu, modal kami tidak cukup gitu kan. Usahanya usaha kecil. Misalnya ibu-ibu punya kemampuan bikin kue gitu kan. Bisa nanti ibu-ibu kembangkan keahlian dan kemampuannya bikin kue atau bikin kerajinan dari barang-barang bekas. Nah, nanti kita bisa, itulah nanti Pak Jainal akan mulai menggali potensi-potensi yang ada di ibu-ibu.
Kedepannya untuk yang memiliki kompetensi, bakat dan sebagainya itu ada program yang belum saya sosialisasi. Selain sembako itu ada namanya program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu adalah pemberian modal usaha kepada ibu-ibu yang mau berusaha dan memiliki bakat. Kemudian ibu-ibu bisa gitu ya, bisa berusaha, mau berusaha, memiliki bakat, akan diberikan bantuan modal yang bisa ibu memulai usahanya. Tapi dengan syarat ketika ibu-ibu mulai beranjak mau usaha, ibu-ibu harus ikhlas kalau seandainya dikeluarkan dari program PKH gitu ya. Jadi berapa lah dapat bantuan PKH? Kalau misalnya ada yang ngasih modal, misalnya ibu butuhnya bikin kue, modal pertamanya 10 juta, mungkin nanti Pak Jainal bisa bikin proposalnya. Jadi yang bantu dari Kementerian Sosial, modal usahanya 10 juta. Ada kunjungan kayak kemarin ada Bu Puan itu, biasanya kalau dilibatkan ada Bu Menteri kami datang, yang punya modal usaha, yang punya usaha dan sebagainya itu dipanggil nanti. Oh ini mantan dari KPM PKH, dia udah keluar karena memiliki usaha ini. Nah harapan saya dari tadi 24, mungkin yang hadirnya sekitar 20 ini nanti ada ketika saya datang ke sini lagi yang sudah memiliki sudah diajukan proposal oleh Pak Jainal sehingga bisa target akan digraduasi, namanya graduasi mandiri dari PKH. Kalau graduasi alamiah udah tidak ada komponen lagi, jadi mau tak mau, suka nggak suka harus keluar dari peserta PKH. Tapi itu bukan target yang ini, yang kita mau itu graduasi mandiri. Jadi ibu-ibu masih ada, tapi mau keluar dengan sendiri gitu ya. Jadi harapan saya nanti adalah ibu-ibu di sini yang bisa gitu ya, keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri. Itu adanya di modul ekonomi. Kemudian ada lagi modul apalagi nih yang ketiganya, nanti bisa diingatkan lagi ya. Nah yang terakhir kan modulnya, nanti saya lupa yang keempat tadi. Yang terakhir modul stunting. Nah ini tadi ngintip-ngintip dari sana, itu korwilnya stunting nggak ya? Nah kita maunya anak-anak kita ini bebas stunting ya, kita harus mencegah stunting. Jadi anak usia emas, usia 2 tahun 1000 hari pertama kehidupan. Nah Bu, saya pun tidak mungkin melahirkan lagi ya, ibu bilang gitu kan, ngapain ngajarin kayak gitu. Kita fungsinya untuk kedepannya anak cucu kita. Jadi jangan sampai kita generasi dari penerima PKH itu menjadi stunting gitu ya. Jadi nanti anak-anak kita harus mulai kita makanya diberi bantuan bentuk uang, kemudian sembako juga supaya kebutuhan gizinya tercukupi. Jadi bantuan PKH itu bukan nanti begitu terima langsung kita belanja beli barang murah di pasar, enggak ya, karena itu enggak dihitung tuh. Barang murah tuh tidak termasuk bagian dari yang dari bantuan PKH, enggak ada alokasi di situ. Jadi jika anak kita balita hamil, ibu-ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi. Makanya bantuan hamil dan balita itu besar, 750 kan. Harapannya ibu beli susu hamil, walaupun dari desa kelurahan, dari puskesmas biasanya dapat bagi asal ibu posyandu yang rajin gitu kan. Nah, jadi artinya ibu-ibu mencukupi kebutuhan gizi keluarga, apalagi anak kita yang masih usia di bawah, masih usia emas ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, MPASI-nya diperhatikan dengan baik. Nah, itu tujuannya, makanya bantuannya besar. Jadi bukan 750 itu kita langsung beli serba 35 di depan sana kan, keluar bantuan dari Bank Mandiri, oh ternyata ada yang jualan di situ langsung beli. Bolehlah nyambil sikit-sikit, tapi prioritaskan kebutuhan gizi. Itu yang pertama ya. Kemudian jika ibu-ibu melahirkan itu wajib di fasilitas kesehatan. Jadi walaupun kalau di kota ya susah lah, jarang melahirkan di peraji atau dukun beranak lagi kan. Nah udah di fasilitas kesehatan, karena dengan demikian keselamatan ibu dan anaknya terjamin dengan baik gitu ya. Nah stunting, nanti saya jelasin tadi biar saya klarifikasi. Stunting itu tidak hanya bagian tinggi badannya. Jadi ibu-ibu mungkin nanti bisa perhatikan anaknya, ukurannya aktif di posyandu, bisa dilihat nanti apakah perkembangan anaknya masuk di garis yang hijau. Kalau sudah mulai masuk garis kuning, itu berarti sudah termasuk warning ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat, tanya dengan fasilitas kesehatan. Mungkin kalau Bang Jainal karena dia SPDI, dia nggak terlalu paham dengan ini, hanya tahunya materi-materi stunting, tapi ibu-ibu bisa tanya aktif dengan kader posyandunya gitu ya. Nah itu pertama. Kedua lagi, jika memang ada genetik keturunannya, oh ternyata nggak bisa lah terlalu tinggi badannya nih kayak saya nih, nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Nah tapi saya biasa pakai high heel, bisa tinggi dari ibu gitu ya. Kalau foto juga saya kelihatan tinggi karena jinjit gitu ya. Nah kita usahakan stunting itu
bukan hanya tinggi badan tapi harus otaknya berkembang dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ketertinggalan di bagian otaknya, udah badannya nggak tinggi, kemudian otaknya juga tidak berkembang dengan baik, nah itulah salah satu yang membuat generasi stunting. Nah jika stunting, maka nanti perkembangan kedepannya anak-anak yang stunting itulah yang akan menjadi pewaris keturunan nanti kita ketika ternyata bantuan PKH nggak selesai-selesai karena ternyata anak kita itu berada dalam posisi yang stunting sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran dan sebagainya di sekolah dan sebagainya, sehingga anak kita itu masuklah dalam garis-garis yang calon-calon dari penerima PKH ke depannya nanti. Harapannya kita akan bebas, PKH-nya nggak selamanya ada, tapi bantuannya itu bisa kelihatan 5-10 tahun ke depan gitu ya. Nggak bisa buat kaya bantuan PKH sedikit kan, nenek ngarap kaya dengan PKH nggak bisa. Jadi kalau ada tetangga kita agak iri dengan kita, itu bilanglah bantuan PKH nggak seberapa, syaratnya banyak. Setiap minggu kadang lagi malas tuh tok si pendamping, ngapa bu, ngapa pak, mau kunjungan bu, katanya gitu kan. Padahal mau istirahat nih. Nah itu syarat pertama. Kedua lagi kita mau nyantai-nyantai minggu sore, diajak pertemuan kelompok, diajak P2K2 gitu kan, ternyata syaratnya banyak gitu ya. Nah itu jadi kurang lebih seperti itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih kurang atau lupa, ibu-ibu bisa tanyakan lagi mumpung saya ada gitu ya di sini. Jadi nanti nunggu Bang Jai nyuruh. Saya takut kalau saya terima pertanyaan, bu belum katanya, jangan terima dulu biarpun Bu RT katanya, ini saya dikode-kode dia dari situ, udah berani saya, ini wilayah dia, saya bisa nggak keluar nanti dari situ, mengkura itu dari ikat dia di situ gitu ya. Jadi itu dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya, semangat ibu-ibu. Saya mau lihatnya di mungkin 6 bulan ke depan saya datang ke sini sudah ada perubahan ibu-ibu, karena kemarin bilangnya belum pernah disosialisasi gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu bagian dari yang berprestasi, artinya yang memiliki peningkatan, ketika ada tim pusat datang, salah satu target yang bisa saya bawa ke Kelurahan Mengkurai gitu ya Pak Lurah ya. Karena tadi saya udah ngomong sama Bu Kasih, saya dulu kesusahan, saya sering bawa tamu dari Jakarta ya, mereka ingin ketemu dengan ibu-ibu PKH gitu kan, dengan kelurahan yang menaungi PKH di sini. Saya dapat informasi dari pendamping, mungkin karena pendamping kemarin hanya 3 orang menangani Kota Sintang yang luas, sehingga belum sempat ketemu dengan kelurahan dan dengan ibu-ibu KPM, sehingga bilangnya sulit bu mengumpulkan ibu-ibu KPM, sulit kayak gitu. Nah sekarang mungkin tidak terlalu sulit, ketika ada dari pusat datang, saya bisa bawa agak jauh sedikit dari Kota Sintang ke Kelurahan Mengkurai gitu, lewati 5 jembatan tadi ya. Jadi kan lumayan jauh tuh, bisa pose di jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3 gitu ya. Jadi kelihatan jauh. Jadi kita bisa bawa tamu ke sini, kunjungi ibu-ibu ada perubahan yang signifikan. Jadi ada manfaat bantuan PKH. Ibu-ibu ditanya siapa pendampingnya, bisa nyebutin nama. Untuk sekarang pendampingnya Pak Jainal, tidak menutup kemungkinan nanti Pak Dodi, Bu Herlina gitu kan yang kesini. Jadi siapapun pendamping kami itu programnya sama, dia nggak akan menyesatkan, sudah pasti yang disampaikan sama dengan yang saya sampaikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Koordinator Wilayah Kalbar 2, Ibu Serik Natalia, yang telah memberikan atau mensosialisasikan tentang apa itu program. Kan lucu juga kita kan, udah lama kayak Ibu tadi kan, udah lama menjadi peserta PKH, ternyata programnya baru tahu sekarang apa itu PKH. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada kewajiban juga yang harus dipenuhi, dan ada hak juga yang harus didapat. Haknya yaitu salah satu tadi, Ibu udah mendapatkan bantuan, udah ditarik kan, udah tarik semua loh. Ada yang udah narik kan? Ada yang belum? Ya udah, saya harap jangan dibiarkan mengendap di ATM-nya. Kalau ada informasi bahwa bantuannya udah cair dan nama-namanya udah keluar, silakan dicek, dan kalau ada saldonya silakan dilakukan penarikan. Karena kalau tidak ditarik nanti akan dikembalikan ke kas negara. Ada jeda waktunya, tapi ya. Jadi jangan, kalau dulu memang kita dianjurkan untuk saving simpan dulu di rekening boleh, nabung lah bahasanya dulu kan. Tapi sekarang harus diambil karena
ibarat kata orang, kita dah dikasih bantuan ternyata tidak kita pakai, berarti kan orang itu tidak perlu dikasih bantuan, berarti dia udah punya gitu kan cadangan. Tapi alangkah baiknya walaupun kita masih ada tabungan, masih ada cadangan di rumah, tapi kita tarik aja bantuan yang ada, nanti takutnya dikembalikan ke kas negara. Dan untuk yang lain-lain tadi sudah dijelaskan Bu Korwil, apa itu PKH, syarat-syaratnya nanti untuk lebih memantapkan lagi, mungkin nanti akan kita adakan lagi pertemuan, cuman tidak segini tidak seformal inilah harus dihadiri Pak Lurah atau apa. Jadi nanti mungkin saya door to door atau kunjungan ke rumah, mengumpulkan beberapa KPM, kita adakan pertemuan di rumah siapa yang bersedia. Nanti kan nanti ibu-ibu bersedia ya Bu ya, kita buatkan jadwal nanti ke depannya, nanti kan nomor-nomor ibu juga akan kita buatkan grup. Jadi tadi udah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Korwil, saya harap bisa dipahami dan dimengerti apa yang disampaikan Bu Korwil. Dan kalau ada yang memang masih dirasakan menjanggal di hati, yang mau ditanyakan mungkin dari Bu RT segala macam, boleh silakan menanyakan, atau dari pihak kelurahan kalau mau menanyakan silakan dari Pak RT ya, mumpung masih ada Bu Korwil atau saya yang bisa dan kawan-kawan lain bisa bantu jawab, silakan nanti bantu jawab. Mungkin itu Bu ya, langsung kita buka aja sesi langsung kita buka aja untuk menginvestasikan waktu. Ada yang mau bertanya untuk berapa? Bu RT ya, nanti akan saya batasi 2 penanya dulu lah, atau dijawab langsung Bu, gimana? Langsung ya, terima kasih, silakan Bu RT. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya hanya minta Kakak Korwil mengulangi persyaratan yang bisa mendapatkan PKH atau PKM tadi. Terus kalau memang persyaratannya udah lengkap, nanti kita serahkan kemana, itu aja. Yang kedua, saya meluruskan yang penjelasan tadi. Memang benar ya Kak ya, bantuan itu tidak ada diserkan ke RT. Biar pertama dulu ya Pak Lurah, waktu pertama-tama bantuan itu keluar tidak ada diinfokan ke RT, jadi malah penerima bantuan itu langsung ke pribadi masing-masing. Jadi Pak RT tidak tahu. Bahkan ada unek-unek warga, masa tetangga itu dia kaya, punya mobil, tapi dapat bantuan, sementara kami itu di bawah mereka tapi tidak dapat bantuan. Nah, jadi kita sebagai pendengarnya, kebetulan saya juga Ibu RT, istilahnya mendengar juga unek-unek warga. Saya jawab, kemarin bantuan yang mereka terima itu tidak ada laporan melalui Pak RT, bahkan mereka langsung menerima bantuan itu dari pusat, bahkan dari kantor pos langsung yang mengantarkan ke alamat masing-masing. Jadi saya jawab seperti itu. Jadi kalau memang Pak RT yang memilih, mengapa Pak RT itu memilih orang lain, lebih baik diri sendiri, sampai saya jawab gitu. Jadi kayak gitu ya Kak, jadi puas mereka kan. Terus seperti di rumah itu kan, kebetulan mama saya kan udah lansia, dapat juga bantuan. Jadi kemarin pun itu tidak ada usulan dari Pak RT ya Pak Lurah ke warga, itu tidak ada usulan dari Pak RT bahwa nama-nama yang dapat ini tidak ada. Jadi tiba-tiba mama itu dikasih dari, kalau tidak salah itu Pak Sunaji langsung mengantarkan persyaratan bahwa disuruh membuat rekening Bank Mandiri. Nah jadi seperti itu. Sementara kebetulan Bapak itu Pak RT, kita tidak enak juga karena ibaratnya macam mama itu kebetulan juga ada pensiun. Nah jadi itu yang kita tidak enaknya. Sementara kan mungkin warga itu ada yang lebih lagi membutuhkan, dan data itu pun sementara saya tahu dari pusat, bukan dari RT atau pihak kelurahan. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat pagi Bu. Supaya tidak lupa saya langsung jawab ya Pak Lurah ya. Nah, terima kasih Bu RT atas informasinya. Nah, saya ulangi lagi terkait syarat-syarat tadi.
sebelum saya ulangi, saya informasikan bahwa kita tidak bisa mengajukan bansos, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengajukan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu yang menjadi ranah daerah, data DTKS-nya. Nah, di data DTKS itu hal-hal yang bisa kita ajukan. Yang pertama itu adalah kita bisa ya syaratnya, kalau khusus ke PKH ya, kalau yang di PKH yang pertama masuk di data DTKS dulu. Nah, di data DTKS itu pertama masuk DTKS dulu. Silakan diisi di DTKS itu sesuai dengan kenyataan realnya. Nah, sekarang di DTKS itu ada foto rumah. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada orang yang belum layak dapat bantuan tapi belum masuk DTKS, silakan melalui musyawarah desa kelurahan, itu syaratnya ya. Salah satunya, walaupun tidak dilaksanakan dalam bentuk formal, mungkin ada pernyataan bahwa kita mengusulkan masuk dalam DTKS. Nah, ada foto rumah dan sebagainya. Kemudian yang bisa dapat PKH itu adalah memiliki komponen. Jadi dia memiliki komponen kesehatan, pendidikan, sama kesejahteraan sosial. Kesehatan itu adalah ibu hamil dan balita, kemudian pendidikan itu SD sampai SMA, kemudian kesejahteraan sosial itu adalah memiliki lansia dan disabilitas. Jadi itu syaratnya. Kemudian juga terdata dan padan di Dukcapil. Ya, jadi kalaupun misalnya masuk DTKS tapi tidak padan Dukcapil, dia tetap tidak bisa dapat bantuan itu. Jadi kakaknya harus padan Dukcapil. Dan juga perhatikan di Dukcapil itu salah satu syarat pekerjaan itu harus Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau misalnya pekerjaannya wira swasta itu tidak akan dapat bantuan, karena terus terang kalau wira swasta itu berarti memiliki usaha sendiri gitu ya. Jadi perhatikan jenis pekerjaan dari calon KPM yang akan kita usulkan di bansos-bansos itu. Kalau bisa, kalau memang tidak ada kerjaan yang ini, pekerjaannya buruh harian lepas gitu ya, ataupun ibu rumah tangga kalau ibunya gitu ya. Jadi jika kepala keluarganya itu memiliki pekerjaan yang yang tidak masuk di kriteria bantuan, maka tetap tidak akan dapat bantuan. Kadang-kadang kita nggak terlalu sensitif memperhatikan jenis pekerjaan. Kemudian juga di data Dukcapil penting untuk kita melihat kategori anak dan sebagainya, ya, hubungan keluarga dan sebagainya, termasuk jika memiliki lansia, dia harus satu kakak dengan ibunya gitu. Nah, kemana kita ngajukan? Jika kita ingin mengusulkan DTKS, itu bisa melalui operator kelurahan atau desa yang memiliki link dengan operator kabupaten DTKS-nya. Di operator kabupaten adanya di dinas sosial. Nanti melalui itu usulan untuk masuk DTKS. Begitu juga untuk mengeluarkan atau menidaklayakkan ya. Misalnya tadi yang Ibu bilang yang udah punya mobil, punya rumah bagus dan sebagainya, itu mohon dikeluarkan ya. Jadi kita nggak berani kalau misalnya pendamping yang mengusulkan mengeluarkan tanpa komunikasi dengan pihak RT dan kelurahan. Ini harus tanggung bersama karena kita harus sepakat. Sekarang kita satu data, menurut versi kita layak itu harus sama, satu kacamata. Jangan menurut pendamping itu tidak layak, menurut desa dan kelurahan itu layak gitu ya. Nah, kita takutnya begitu nanti ya. Jadi ini layak, ini tidak layak gitu. Akhirnya nggak berani, kelurahan nggak berani mengeluarkan, pendamping juga mengeluarkan dari menggraduasikan tidak berani gitu ya. Nah, harapan saya yang memiliki rumah, memiliki mobil sudah bagus, itu harapan saya supaya mencalonkan diri jadi graduasi mandiri gitu ya. Biar lebih keren itu kalau menggraduasi mandiri. Saya bertindak ingin keluar dari kepesertaan PKH gitu. Itu lebih keren lagi supaya ada giliran bagi yang layak gitu ya. Nah, kita hanya bisa mengusulkan DTKS ya. Nah, nanti dari pusat sana yang memilih yang layak untuk menerima bantuan PKH gitu ya. Bantuan PKH, sembako, rumah sejahtera terpadu. Kalau ada yang belum memiliki rumah, itu ada bantuannya RST, rumah sejahtera terpadu. Kemudian ada juga bantuan PENA tadi. Jadi semua bantuan itu terutama untuk PKH dan sembako keluarnya langsung dari pusat sana ya. Ya, kita hanya menyediakan data. Kemudian data kita juga harus disahkan oleh bupati. Jadi nggak data abal-abal yang dibuat oleh dinas sosial gitu ya. Jadi data kita harus diketahui bupati. Jadi kita nggak bisa komplain kalau orang udah dapat. Itu berarti secara administrasi syarat dia memenuhi. Jadi kita
Oh, dia udah memenuhi syarat, termasuk juga tadi lansia yang ibu dari Bu RT gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dapatnya. Cuman memang mungkin ada keliru di bagian penginputan data. Karena kalau pensiunan TNI, Polri, PNS pensiunannya itu tidak bisa dapat bantuan. Nah, bagaimana caranya? Kita jangan apa di KKN bukan pensiunan. Itu makanya kan nanti mungkin bisa gini. Tapi kalaupun karena udah lansia malas ngerubah KK dan sebagainya, bantuannya tidak usah diambil saja, nanti bisa dimutakhirkan, dilaporkan oleh pendamping bahwa ini termasuk pensiunan TNI Polri. Saya tidak menyarankan seperti di desa-desa biasanya mereka kalau misalnya kadesnya aja yang bisa dapat ya, kades perangkat desa kalau di kampung-kampung itu mereka ambil, kemudian nanti mereka akan beralibi begini, saya ngambil habis itu saya kasih ke orang yang membutuhkan. Itu salah, karena terus terang datanya akan terbaca bahwa yang bersangkutan terus. Jadi lebih baiknya tidak usah diambil, kemudian nanti biar kita mutakhirkan datanya sama-sama. Setelah itu nanti ada giliran bagi yang lain. Jadi harapan saya kalau ada data yang tidak tepat, misalnya ketika data baru keluar, oh ini nggak layak, ini segera saja tidak usah diambil bantuannya kalau bisa, supaya nanti dilaporkan, oh ini termasuk pensiunan TNI Polri, ini termasuk dari yang tidak layak dapat bantuan, meninggal dan sebagainya. Jadi supaya jangan sampai ada keterangan saya ambil nanti habis itu saya kasih ke orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, itu hak pemerintah untuk memilih memberikan bantuan kepada siapa. Kalau kita ingin beramal, silakan kita beramal dari yang kita punya, jangan dari bantuan pemerintah gitu ya. Jadi tidak di sini, tapi itu biasa terjadi di kampung atau desa-desa. Karena sebenarnya kalau di kampung dan desa-desa seperti itu biasanya perangkat desanya dapat, ambil aja katanya, nanti kita kasih ke yang membutuhkan. Kan nggak seperti itu. Kalau kita mau ngasih berarti kita membenari data biar pemerintah yang memberikan kepada yang membutuhkan. Jadi mungkin itu kurang lebih Bu RT, semoga memuaskan ya. Kalau ada yang masih mengganjal, tenang saja, ini ada yang bumper yang bisa untuk mengganjal Pak Jainal gitu ya. Oke, itu aja Pak Jainal, saya kembalikan. Ya, terima kasih dari Ibu Korbil. Jadi gimana Bu? Udah atau perlu ditambahkan? Udah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi gimana? Ya, ini Pak sekolah. Sini Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi selamat pagi ya, padahal ini jam siang nih. Jadi saya ucapkan selamat siang semuanya. Jadi yang saya hormati Bapak Lurah Mengkurai beserta staf dan juga rekan-rekan dari Dinas Sosial. Di sini saya hadir mewakili ayahanda saya karena beliau salah satu penerima bansos. Cuma saya tidak tahu itu apakah PKH atau yang lainnya, saya tidak tahu. Beliau tidak bisa hadir karena kondisi beliau lagi stroke. Ya, ingin saya tanyakan tadi, ya mungkin pertama itu saya mau cari tahu. Beliau dapat bantuan ini, saya tidak tahu siapa yang ngajukan. Alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah untuk beliau. Dulu saya disuruh ngambil waktu di kantor pos, suruh ke Bank Mandiri Tugu BI, ini saya ambil. Cuma saya mau tanya, ini bantuan apa? Kemarin saya narik itu 1 juta. Mungkin itu saya mau tanya dulu, ini termasuk dalam bantuan apa saja? Apakah PKH atau hanya bansos atau lansia? Ini kartunya Kak, ada di sini. Terus yang kedua berkaitan dengan pengajuan Kak, Ibu. Jadi saya operator di Kelurahan Kedabang. Saya staf honor di Kelurahan Kedabang. Saya operator DTKS sejak tahun 2017-2018 sampai sekarang. Jadi saya dulu selalu menyampaikan kami operator tanpa SK. Ya, itu biar Dinas Sosial tahu. Saya operator dari dulu, operator tanpa SK. Mau mundur tidak bisa, bekerja tidak ada hasil. Benar-benar sebagai pekerja sosial. Yang saya mau tanyakan tadi, jangan sampai baru ini kejadian juga di Kelurahan Mengkurai. Karena tadi disampaikan bahwa pengajuannya untuk menjadi anggota KPM atau PKH itu begini-begini syaratnya. Kemarin sempat dibuka oleh Mbak Emi waktu sebagai pendamping PKH Kelurahan Kedabang. Sekarang udah diganti oleh beliau, saya lupa namanya, mohon maaf Pak. Jadi kemarin kami diserang 2 RT, ibu-ibu. Kami masih punya videonya di Kelurahan Kedabang. Mohon maaf ya Pak Lurah, mungkin bercerita sedikit perihal di sana biar di sini tidak sama nanti kejadiannya. Jadi ibu-ibu itu mendapat info
bisa jadi anggota PKH. Syaratnya gini, bawa foto rumah, bawa KK, padan dukcapil, padan nik, diurus semua. Jadi saya sebagai operatornya bingung, karena dulu setahu saya sebagai anggota PKH atau bantuan yang lainnya yang termasuk dalam BTKS tidak semudah itu. Maksudnya untuk masuk ke dalam itu tidak semudah seperti sekarang. Mau mengeluarkan juga berdasarkan muskel, bukan musdes kalau kita kelurahan. Setahu saya muskel, musyawarah kelurahan. Jadi apakah sekarang memang untuk menjadi anggota KPM PKH itu memang sudah semudah itu? Apakah memang slotnya atau kautanya memang selalu ada setiap tahunnya? Kalau memang ada, nanti saya sampaikan juga untuk warga saya. Ya, siapa yang menurut saya nanti saya ibaratnya saya ketua RT di RT 12. Nanti saya seleksi. Oh ini saya rasa warga saya yang memang layak untuk menjadi anggota PKH. Tapi nanti ibaratnya waktu mereka datang ke kantor sama diperlakukan kayak warga di Kedabang kemarin, orang kantor bingung mau ngapa, ya bingung mau gimana. Saya juga sebagai operator bingung. Mereka udah mengumpulkan foto, udah mengumpulkan KK, udah ke Dukcapil untuk padankan di KK-nya. Jadi itu yang saya tanyakan. Yang pentingnya apakah memang selalu ada kuota untuk KPM terbaru setiap tahunnya tanpa mengurangi, ya tanda kutipnya, tanpa mengurangi yang sudah ada. Karena jujur, kalau memang berdasarkan mungkin data di kelurahan, mohon maaf, mungkin masih banyak warga kita yang layak menerima, ya Pak Lurah sebagai anggota PKH. Nanti insya Allah kalau memang dari pendamping PKH Kelurahan Mengkurai mau ke setiap RT, insya Allah kita dampingi sebagai RT-nya. Tapi saran juga kalau ada pertemuan, kalau bisa jangan satu tempat Bang. Kalau bisa per RT, karena apa? Kayak ayah saya nanti kalau pertemuannya di RT sebelah sini, RW 1 di RT 1, 2, 3, 4, nggak mungkin saya bawa ayah saya ke sini kan. Tapi kalau pertemuan di rumah saya karena saya RT, di situ kan hanya ada berapa penerima, mungkin lebih enak, biar cepat juga kan. Itu saran juga sih. Jadi intinya tadi pertanyaan itu, yang pertama bantuan yang ayah saya terima ini apa-apa saja, ini kartunya. Yang kedua tadi, apakah untuk mendaftar sebagai anggota KPM PKH itu memang selalu ada slotnya setiap tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Asmuni, Ketua RT berapa Pak? 12 ya. Nama bapaknya siapa Pak? Hamidin ya. Nanti kartunya mungkin bisa di foto dan dicek ya. Karena kami nggak bisa juga ngeceknya kalau namanya ini. Cuma masuk nggak di undangan itu? Masuk ya. Nah mungkin bantuan PKH, cuman begini Pak Asmuni, nanti bantuan itu seperti saya bilang tadi tidak keluar setiap tahap, ada permasalahan pastinya gitu ya. Nah yang pertama bisa dicek di akunnya si Pak Jainal nanti apakah itu masuk yang sudah tidak layakan. Tapi tadi Pak Asmuni itu operator kelurahan untuk desa kelurahan Kedabangnya. Berarti beda lurah dari sini ya? Tinggalnya di sini ya? Oh warga sini gitu ya. Nah jadi gini, terus terang memang operator itu memang ditunjuk dari kelurahan dan desa. Biasanya orang lebih menunjuk kepada direkomendasikan adalah perangkat desa yang ada di tempat tersebut. Karena terus terang memang operator kelurahan itu khusus menangani DTKS itu memang tidak ada SK dan honor yang diberikan dari Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial. Makanya sebaiknya diambil atau dari perangkat desa supaya menjadi tugas tambahan ya Pak Lurah ya. Jadi terus terang tidak ada honor dari dari Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial. Makanya operatornya itu ya silakan ditunjuk dari kelurahan secara swadaya gitu ya. Makanya tidak ada honor, tidak ada SK. Tapi besar harapan saya teman-teman yang menjadikan operator DTKS karena itu adalah leading sektor kunci dari sebuah data. Harapan saya adalah teman-teman yang berkapasitas dan jiwa sosial yang tinggi, karena terus terang kalau kita nggak mau ngentri, tidak mau ini, ya nggak akan berubah datanya. Walaupun sekarang informasinya bentuk Excel, jadi tidak lagi mengentri di level kelurahan dan desa. Ada
format Excel yang diberikan oleh Bu Ave dari DTKS Kabupaten. Nah, setiap ada perubahan data silakan diusulkan melalui format Excel tersebut, nanti akan di-entry di kabupaten oleh operator kabupaten gitu ya. Kemudian pertanyaan tadi saya ulangi lagi ya, apakah semudah itu masuk PKH? Tidak ya Pak Asmuni, terus terang PKH itu bukan bantuan, sama bukan PKH aja, bantuan lain kecuali tadi modal usaha ya, yang saya bilang ke Pak Jainal itu jika ada KPM PKH yang dia sudah siap untuk graduasi mandiri, memiliki bakat minat dan usaha kecil, mungkin bisa diberikan suntikan modal sesuai dengan proposal yang dibuat oleh pendamping. Tentu saja nggak semudahnya begitu proposal langsung dapat, ada peripali dan sebagainya. Nah, untuk bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya seperti sembako, itu memang tidak ada usulan Pak Asmuni. Kita tidak mengusulkan bantuan PKH, tidak ada usulan bantuan PKH. Jadi yang saya sebutkan tadi, usulan masuk DTKS dan syarat dapat PKH. Jadi jika sudah dapat PKH itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan memenuhi syarat seperti itu gitu. Jadi namanya keluar dari pusat untuk dapat PKH itu. Jadi yang penting kita sudah mengirimkan data, kita sudah menyiapkan data. Setiap ada tambahan dari pusat itu keluar namanya dari Kementerian Sosial sesuai dengan data yang diolah oleh Pusdatin. Jadi tidak ada namanya usulan ya. Jadi tidak ada dari kelurahan di sini mengusulkan ataupun termasuk KPM yang mengusulkan. KPM jika dia datang atau calon KPM atau warga jika datang itu pasti paling mengusulkan untuk masuk DTKS gitu ya. Jadi bukan mengusulkan untuk masuk PKH atau masuk sembako gitu. Jadi harapan saya silakan di peripali, tidak semua usulan yang datang bawa KTP KK harus dimasukkan. Jika memang bisa diadakan musyawarah kelurahan silakan adakan. Jadi bukan sepenuhnya hak dari operator untuk menentukan siapa yang dimasukkan gitu ya. Nanti takutnya nanti kita masukkan semuanya seperti prinsip di berbagai daerah, di beberapa daerah kita masukkan semuanya, terserah siapa yang dapat nanti. Akhirnya ternyata yang dapat seperti Bu RT bilang tadi, malah yang punya rumah bagus, yang punya usaha, yang punya wallet, punya mobil yang dapat. Karena kita masukkan semua aja lah, kita pakai adat kita, semuanya harus dapat gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Nah, apakah setiap tahun ada kuota khususnya? Misalnya untuk Mengkurai itu 24, berarti tahun depan nambah 50 orang lagi. Tidak seperti itu. Jadi ini murni berdasarkan dari kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Misalnya Sintang, kita punya 16.000 penerima PKH. Nah, jika memang anggaran negara ada sistem validasi di tahun 2023 ini, berarti akan menambah kepesertaan. Tapi berapa jumlahnya? Kita pure menerima dari Kementerian Sosial kuota yang diberikan gitu. Jadi kebetulan misalnya Sintang dapat 10.000, dapat 1.000 misalnya. Oh ternyata di Kelurahan Mengkurai hanya dapat 10 orang yang validasi awal lagi. Nah itu berarti tambahan setiap tahun. Nah apakah mengurangi kuota yang sudah ada? Tidak. Sejauh dari KPM yang sudah ada itu memenuhi kriteria, kemudian tidak dikeluarkan dari kepesertaan, namanya padan, tidak ada masalah, berarti tidak mengurangi kuota yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak dengan penambahan baru akan mengurangi kuota, asalkan setiap tahapnya itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Kementerian Sosial. Jadi gitu ya Pak Asmuni. Mungkin kalau ada yang ini silakan. Jadi kita jangan sampai teman-teman saya di lapangan pun tidak boleh salah mengasih informasi, nanti berduyun-duyun orang mengusulkan PKH gitu ya. Kalau kami sebenarnya mensosialisasikan bahwa bantuan PKH itu ya rezeki lah istilahnya ya. Kebetulan kita dapat silakan, kebetulan dikeluarkan kita jangan komplain berlebihan karena memang seperti itu sistemnya. Tidak ada sentimental dari perangkat kelurahan, dari petugas kami maupun dari Pemda Sintang gitu ya. Karena memang kebetulan namanya ada, berarti kita dampingi gitu ya. Kebetulan namanya keluar, jangan juga langsung memusuhi pendamping. Siapa tahu tahap depan keluar lagi bantuan dia gitu kan. Jadi gitu, makanya BNBA perlu nama setiap tahap. Bang Jainal perlu di-share-kan. Jadi kebetulan udah ada grup ya, Bu RT udah dalam grup, Bu Kasih, Pak Lurah udah ada dalam grup, jadi bisa diinformasikan gitu. Dan secara rutin laporkan ke kelurahan setiap ada BNBA yang baru. Kita berbicara masalah SP2D, surat perintah membayar. Jadi setiap tahap, sekarang baru tahap 1 2023. Nah itulah KPM yang valid di tahap ini. Kalau nama nggak ada di tahap ini, kita nggak usah menunggu karena memang tidak akan ada namanya sampai dicek nanti. Dicek di situ, oh
mau masalahnya apa. Kalau masalahnya bisa diperbaiki ya di level kita. Kalau memang udah diperbaiki di level kita tetap tidak bisa keluar, berarti memang ikhlaskan. Itu bukan rezeki kita, bukan ada sentimental dari pihak lain. Jadi kurang lebih itu ya Pak Asmuni ya. Nah, gimana Pak Asmuni? Tadi penjelasan Bu Korwil tadi saya rasa sudah bisa mengcover semuanya lah Bu ya. Jadi intinya Pak, berhubung Bapak adalah operator di Kelurahan Kedabang, jadi yang warga tadi berduyun-duyun bawa kakak KTP, mungkin tadi menyampaikan itu benar kata Bu Korwil, mereka mengusulkan bukan untuk mendapatkan bansos, karena untuk dimasukkan ke daftar DTKS karena karena warga kalau tahunya dia ada masuk DTKS, dia tahunya dia dapat bantuan. Ya. Itu yang terkadang salah info. Ya. Kan mereka ke dinas sosial tuh, dinas sosial tuh langsung lempar, langsung ya datang ke operator kelurahannya. Saya berani jamin itu memang jawaban dari sana. Karena warga yang datang tuh memang kami ke dinas sosial suruh jadi operator, siapa operator di sini, gitu Pak. Ya, makasih Pak Asmi. Jadi kalau kita ya, saya lah secara pribadi, kalau saya menyampaikan ke KPMP kita, memang silahkan kalau ada memang yang memenuhi kriteria untuk datang ke operator untuk meminta masukan ke DTKS. Tapi bukan berarti kita mendapatkan bantuan. Udah kita jelaskan di awal. Kalau untuk pendamping bukan saya atau kawan lain, saya rasa sudah jelaskan lah. Jadi intinya mungkin ini ada miskomunikasi. Jadi mohon nanti di operator tingkat kelurahan mungkin bisa dibantu untuk memperjelaskan lagi. Jadi bahwa yang di DTKS itu tidak semuanya dapat bantuan, itu bukan dasar dari gudang data kita lah. Ibaratnya itu adalah gudang data kemiskinan lah bahasa kasarnya ya. Jadi gudang data itu jadi tergantung kuota tadi ya, benar kuota. Jadi kalau misalnya Kedabang atau Mengkurai dapat 24, jadi nanti ada list teratas Bu ya. Ya nanti di gudang data misalnya di DTKS itu ada 100 orang, mungkin tidak semuanya 100 orang itu harus dapat bansos PKH. Cuman syarat dapat bansos kan harus terdata di data DTKS. Jadi mungkin bisa minta tolong juga dari pihak operator bisa membantu kami biar kami juga di lapangan nggak diserang warga juga kan. Saya sudah menyerahkan administrasi ke pihak kelurahan, ternyata bantuan kami kok nggak keluar-keluar. Kami juga sering tanya itu juga sih sebenarnya. Cuman ya itu kita sama-sama itu juga lah. Jadi jangan saling menyalahkan juga. Kita nanti ini pendamping yang nyuruh nyerang-nyerang kelurahan bawa berkas segala macam. Jadi intinya kalau memang dirasa dia layak tadi melalui muskel aja kita rebut biar lebih bukan bahasa amannya, jadi biar ditanggung bersama lah. Jadi kalau ketika ada sanggahan dari warga, jadi kita sudah ada berita acara dari kelurahan jadi ditandatangani oleh pihak lurah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Mungkin itu tambahan sedikit. Ada yang lagi ditanyakan? Silahkan, mumpung masih ada waktu kita pun bisa terbuka ya. Ada Bu RT, silakan Bu. Atau sudah itu semua? Si KPM-nya, ayo, si KPM-nya lah. Gimana Pak Bu KPM? Mungkin dananya tidak diterima ini utuh dari 2022 kemarin banyak, kok sekarang sedikit. Tapi kan tadi udah dijelaskan Bu Korwil, tergantung dengan komponennya juga kan. Saya tambah kasih. Iya. Gimana? Jadi sementara KTP-nya tuh belum diajukan. Kemarin udah diajukan tapi belum jadi. Data yang lama kan masih ada juga. Maksudnya gimana? Maksudnya KTP dengan kakak saat ini kan beda gitu. Kakak dengan apa? Dipakai, mau dipakai. Yang kakak terbaru. Mengkurai tapi masih RT lama, masih RT 7 dulunya. RT. Gak puas karena hilir. Karena pemekaran kelurahan kan. Oh ya, jadi itu harus kita update langsung Bu. Jadi kita ke Dukcapil ya, tahu kan kantor Dukcapil, kita update kelurahan. Bisa juga minta tolong Pak RT-nya untuk mengupdate data kelurahan. Kalau setelah saya kemarin yang warga-warga mungkin yang tidak sempat untuk ke Capil atau mungkin kan tadi usia segala macam, bisa minta tolong Pak RT-nya melapor ke Pak RT-nya ini. Kalau RT-nya kalau untuk itu RT kelurahannya udah ada, RT baru, RT 11 sudah ada, cuman KTP-nya masih RT 7 Kapuas Kanan Hilir. Oh itu berarti kakaknya udah ada. Udah ada, tapi oh ya. masalahnya kan saya pegang KTP lama gitu loh Pak,
yang KTP-nya udah diajukan tapi belum jadi. Iya. Ya, harus dikumpulkan. Enggak masalah, yang penting kakak ibu udah kakak keluar mengkurai kan? Iya. RT-nya udah sesuai. Iya, tapi Ya. itunya KTP-nya KTP-nya beda. masih proses ya. KTP kan ada nomor NIK itu kan nggak berubah. Jadi tetap kita juga harus lapornya ke Capil juga kan. Tetap kita lapor juga ada perubahan di identitas untuk yang alamat segala macam. Kalau yang lain kan mereka nggak perlu ubah. Iya, udah sih didaftar. Ya mungkin lagi proses bu ya. Lagi proses. Nah, ada masalah. Yang penting kakaknya udah mengkurai bu. Sampai. Iya, makasih. Ini ada tambahan sedikit dari Bu Korwil, silakan Bu. Oke, jadi gini, Ibu keluar ke bantuannya tahap kemarin nih, barusan tuh masuk ke bantuannya? Masuk, udahlah. Gini, kalau ada perubahan, memang kita harus mengupdatekan data perubahannya itu ke Dukcapil. Nanti secara otomatis di data dan di DTKS itu ngikut ya, gitu ya, sinkron, akan disinkronkan. Nah, yang jadi masalah itu jika bantuan Ibu tidak keluar. Kalau sekarang bantuan Ibu keluar, berarti walaupun Ibu perbedaan KK dan alamat dan sebagainya itu tidak masalah. Biasanya yang menjadi masalah itu beda nama Bu, beda nama, beda NIK. Nah gini, misalnya nama Ibu siapa? Hah? Kartini. Lalu jadi ternyata misalnya di KK kemarin Kartini. Di KTP itu pakai KHRTINI misalnya gitu, pakai KH gitu kan. Nah itu biasanya akan menjadi masalah atau nama panggilan dan sebagainya. Tapi sejauh bantuan Ibu keluar, berarti Ibu itu udah beres gitu datanya. Perubahan itu update di Dukcapil itu menunggu. Jadi kalau misalnya di sana udah jadi, nanti datanya juga udah sinkron langsung di DTKS, tidak menjadi masalah. Yang biasa gini, nama misalnya komponen Ibu anaknya ada yang belum masuk, itu yang cepat-cepat diupdate karena bantuan PKH kan ada syarat anak dan sebagainya. Ibu punya anak baru, kakak akta segera diurus, kemudian masukkan di dalam kakak dan sebagainya gitu. Kemudian yang belum memiliki kakaknya belum online, yang belum barcode, itu yang segera diupdate gitu. Nggak usah khawatir, sepanjang bantuannya keluar berarti tidak ada masalah Ibu gitu. Ya, itu kan kemarin ya, baru ini bahkan kakaknya keluar kan, baru dibicarakan karena anak saya yang keluar itu dan keluarga. Oh. Dan itu anak saya yang kecil itu baru lahir, yang misalnya baru lahir, belum melakukan data. Oh, nanti gini, cara ngeceknya nanti Pak Jainal yang bisa ceknya apakah nama anak Ibu yang baru itu udah masuk atau belum di data sosialnya gitu ya. Tidak masalah sejauh bantuan Ibu masih keluar kemarin, berarti data Ibu udah valid gitu ya, tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, saya tambahkan lagi tentang DTKS tadi. DTKS itu bukan data bantuan, tapi bank data. Jadi ibaratnya itu bank data yang disediakan oleh daerah. Jika pemerintah ingin memakai data yang seperti apa, kita punya bank datanya. Jadi misalnya pemerintah mau data orang lansia, makanya nama Bu RT, orang tua dari Bu RT bisa masuk. Dia ambil lah yang usianya kelahiran tahun 1953 ke bawah gitu kan. Nah itu yang diambilnya semua. Jadi masuklah data itu dan mereka tidak mensortir lagi sesuai ini. Makanya di lapangan kita sortir kembali biasanya. Jadi oh gitu. Nah mungkin itu karena di pekerjaan di kakaknya kan tidak ada keterangan istri dari pensiunan gitu kan. Nah begitu ya. Jadi kita pakai DTKS itu sebagai bank data. Jadi edukasikan kebetulan nih. Nah inilah pentingnya kita bertemu dengan kelurahan, kemudian ketemu dengan operator DTKS dan sebagainya. Jadi ketika dikonfirmasi dari KPM, dari calon-calon warga, kita bisa menjelaskan bahwa Ibu mengusulkan ini bukan mengusulkan bantuan. Kami hanya memasukkan Ibu ke dalam bank data gitu. Jika pemerintah memerlukan dan nama Ibu termasuk, ya berarti Ibu Ibu dapat bantuannya, tapi bukan mengusulkan bantuan ya. Kita harus sepemahaman ya, walaupun ini ibu-ibu di sebelah saya mungkin enggak penting mbak informasi itu Bu, tapi penting supaya ibu-ibu bisa menginformasikan kepada tetangga, nggak bisa ngaju PKH gitu ya. Ini nanti dibilang gimana cara kalian tuh, tolonglah kasih tahu. Nggak tahu lah, kami didatangi oleh petugas Pak Jainal. Lalu mereka akhirnya mendatangi Pak Jainal gitu kan. Ya kalau mendatangi Pak Jainal mungkin dia bisa menjelaskan. Asal mendatanginya bawa segala sayur mayur gitu ya. Janganlah mendatangi bawa parang, kasihan dia gitu kan. Nah itu pentingnya petugas yang
asli dari daerah kita. Kebetulan kita beruntung, jadi bisa dikomunikasikan dengan baik-baik gitu ya. Kita nggak susah mencari dia, jadi nggak miskomunikasi gitu ya. Jadi nggak menginformasikan datanglah ke kantor kelurahan nanti bisa dapat di sana, enggak ya. Kalau kita nggak ada undangan dari petugas bahwa kita boleh ngambil bantuan, jangan, tidak akan gitu ya. Ngajukan bantuan tidak bisa. Kalau memang kita layak, sebenarnya orang yang akan mendatangi kita kalau memang kita layak gitu ya, di peripali atau diusulkan gitu ya. Jadi nggak perlu kita mengusulkan dapat bantuan apapun, asal kita memang layak dan sudah masuk DTKS. Masuk DTKS nggak semua warga ya, itu hanya warga yang berpotensi memiliki penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi jangan semuanya itu cukong-cukong di pasar juga masukkan di DTKS karena bank data gitu kan, tidak perlu. Yang masuk DTKS itu memang penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS, entahkah dia lansia, disabilitas, rentan sosial, kemudian juga pekerjaan yang harian lepas dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi di sini ada kelurahan, ada perangkat staf kelurahan dan sebagainya, ada operator DTKS, ada Bu RT dan sebagainya. Semoga di Kelurahan Mengkurai ini sosialisasi terhadap data itu baik, bagus. Jadi kita terhindar dari yang namanya data tidak tepat sasaran. Karena yang dikomplain itu biasanya tidak tepat sasaran. Menurut siapa? Kadang-kadang tidak tepat sasaran itu menurut kacamata kita kan. Biasanya ngelapor tuh, ini tidak tepat sasaran. Jadi sama seperti yang di aplikasi usul sangka bansos. Di situ banyak orang yang dinonaktifkan oleh orang lain, oleh tetangga, oleh sekitarnya. Kenapa? Karena menurutnya tidak tepat sasaran. Jika seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Oh ternyata misalnya seperti nenek ini, mungkin menurut tetangganya tidak tepat sasaran. Ternyata setelah kita lihat real, ternyata tepat sasaran. Di dalam data sudah tertulis tidak layak bansos gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Diusulkan kembali. Jadi ada menu usul kembali di situ ya, bahwa ternyata tidak tepat informasi yang diberikan oleh warga lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita dipantau oleh CCTV semuanya. Warga lain memantau, pihak lain memantau, asalkan data kita tepat dan kita memang layak, tidak usah khawatir gitu ya. Nah, itu saja tambahan dari saya. Kalau misalnya masih ada silakan, kalau enggak apa-apa. Udah 11.30 nanti. Kita masih punya berkejar waktu nih, jangan sampai jam 12.00 gitu ya. Gitu aja. Ya, gimana? Sudah lihat? Nanti untuk misalnya ada yang mau ditanya lagi untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan kita jadwalkan lagi, walaupun tidak seformal ini. Ya, nanti mungkin dari rekan-rekan kami ada yang mau menyampaikan tambahan, kami persilakan. Mungkin dari Pak Korkap kami. Biasanya di dinas sosial itu sebenarnya lebih tepat itu datang ke Pak Korkap dulu ya, karena kalau ke operator DTKS biasanya sampaikan kembali ke operator DTKS desa itu biasanya. Oke, biar nanti ada sedikit paparan dari ini Korkap koordinator kabupaten. Jadi beliau membawahi beberapa 14 kecamatan, Pak ya. Ini koordinator kita. Baik, terima kasih. Tadi sudah disinggung, nama saya Alpius Haryanto. Saya menjadi pendamping PKH, pendamping sosial mulai SK tahun 2023. Jadi sebelumnya saya APD, operator. Jadi tugas saya di sekretariat. Jadi mulai tahun ini saya ditugaskan ke lapangan lagi. Jadi baik, saya hanya menambahkan saja karena tadi kita sudah dengar, sudah cukup lengkap disampaikan oleh Ibu Korwil kita tadi tentang apa itu PKH dan segala macam. Saya hanya mau menambahkan tentang DTKS tadi. Ini agak menarik tadi. Jadi perlu diketahui bahwa DTKS itu adalah bank data seperti yang disampaikan Bu Korwil tadi. Artinya masyarakat yang masuk di DTKS ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Dan bukan serta-merta bahwa kita masuk di DTKS itu kita pasti dapat bantuan sosial.
Jadi ketika kita masuk di TKS, itu artinya kalau kita belum dapat bantuan sosial baik PKH, BPT atau sembako tadi, artinya kita udah masuk di data tunggu. Data tunggu. Dan suatu saat mungkin kayak di Kelurahan Mengkurai ini, suatu saat ada penambahan penerima. Jadi data yang jadi acuan oleh kementerian itu diambil dari data DTKS itu. Jadi apabila masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu, tidak ada masuk di DTKS, ya sampai kapanpun dia tidak akan dapat bantuan. Makanya bagi operator kelurahan, mungkin masyarakat yang kita anggap tidak mampu ini, dia mungkin tidak paham. Jadi itulah salah satu tugas operator kelurahan. Dia juga harus data dan masukkanlah warga-warga kita yang tidak mampu itu ke DTKS kan. Minta kakaknya, kalau memang belum ada kakak ya suruh buat kakak. Karena sekarang jadi acuan pemerintah itu memang kakak, data utama itu kakak. Makanya di data kakak itu datanya harus valid. Misalnya anak SD ya kasih tahu lah di kakak itu memang anaknya SD. Jadi itulah kita berikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat yang belum dapat bantuan. Bukannya dengan masuk di TKS dia udah pasti dapat bantuan, itu salah. Tapi dia udah masuk di daftar tunggu. Jadi suatu saat ada penambahan ya dari situlah pemerintah ngambil datanya. Dan oleh sebab itu bagi masyarakat yang baru masuk di DTKS, operatornya cek lah, kasih tahu dengan masyarakatnya bahwa data, kalau ada data yang salah atau belum benar, misalnya dari pekerjaan atau pendidikan, ya kita kasih pengertian lah kepada masyarakatnya kan. Jadi saya perlu mau menambahkan bahwa pengalaman kami di sekretariat itu memang bermacam ragam. Bahkan saya pernah didatangi oleh kakek-kakek dari daerah Kecamatan Tempuna. Jadi dia datang kepada saya, datang bawa kartu KKS yang merah putih, bukan KKS yang kayak ibu-ibu pegang itu. Datang ke saya langsung, katanya dia udah ke bank, dari bank suruh datang ke dinas sosial. Datanglah ke dinas sosial, ketemu saya langsung, dia bilang dia mau ngambil duit. Duit apa Pak? Ini saya dari bank, disuruh ke sini, ambil duitnya ke sini. Nah, itu menurut pendapat Bapak tuh. Wah salah Pak, kalau ke sini kan kita tidak ada duitnya di bank. Kalau kita di sini nih hanya ngurus data aja. Dan bapaknya ngotot bahwa duitnya memang ada di dinas sosial. Wah itu yang kita harap maklum kan, mungkin tanggapan si kakek kan udah lumayan tua sih bapaknya, kakek-kakek. Mungkin dia tahunya pegang kartu yang sama modelnya dengan PKH kan, dia datang tahunya dia harus dapat duit. Nah, juga kita pernah didatangi masyarakat juga yang mau daftar jadi penerima PKH itu banyak dulu. Datang, gimana kami ini orang miskin kok tidak dapat, tetangga saya punya motor, punya mobil kok bisa dapat. Jadi saya minta urus, karena katanya kesini daftarnya. Nah, itu juga kita jelaskan bahwa kalau memang ibu-ibu mau dapat, ibu harus cek di DTKS-nya, di DTKS desa atau kelurahan. Jadi kita bukan menyarankan kepada masyarakat itu untuk datang ke TKS untuk dapat mendaftarkan diri itu dapat bantuan. Nah, itu bukan.
kita hanya minta kepada masyarakat untuk datang ke kantor desa atau kelurahan supaya cek apakah datanya udah masuk belum di DTKS. Nah, kalau belum, ya minta tolonglah dengan operator desa atau kelurahannya masukkan data bapak atau ibu di DTKS. Jadi itu yang kita kasih saran kepada masyarakat yang datang ke tempat kita. Jadi bukannya kayak abang yang dari kelurahan ke Dabang tadi kan, bukannya kita menyarankan untuk daftar penerima, jadi untuk dapatkan PKH itu daftarnya ke kelurahan. Jadi kita hanya menyarankan cek datanya di DTKS yang ada di kelurahan atau desa. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih tadi sedikit pemaparan dari PLT Koordinator Kabupaten sekaligus rangkap operator Kabupaten juga, koordinator kecamatan juga, dan pendamping sosial juga dari 4 jabatan ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu lah ya. Jadi saya pun mohon maaf karena tidak sesuai jadwal tadi, awalnya jam 9 karena mungkin agak molor biasa lah, mohon dimaafkan ya. Jadi karena waktu udah hampir setengah 12 dan saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini sudah cukup, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, baik itu dari penyampaian kami yang kurang memuaskan, kami mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih karena sudah bersedia hadir, baik tidak hanya kepada KPM tapi pihak RT sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan pada hari ini. Demikianlah pertemuan pada hari ini akan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita foto bersama dulu ya. Jadi kita foto bersama dulu di sini ya. Mungkin saya tambahkan ibu-ibu ya, saya cuma narik kesimpulan. Yang pertama tadi, ibu-ibu ingat pesan dari Bu Korwil tadi, ketika ada undangan pertemuan kelompok wajib hadir ya Bu ya. Jadi jangan sampai nyesal nanti ketika tidak hadir, namanya dikeluarkan dengan tim pendamping karena dianggap sudah tidak aktif dan dianggap sudah mampu, dikeluarkan. Satu. Yang kedua, seperti yang tadi, karena sering pertanyaan sama dengan Ketua RT 12 tadi. Sering banyak warga yang minta bantuan datang ke sini atas dasar katanya setelah konsultasi dari Dinas Sosial, itu sering Pak, ya sering. Karena kami juga orang di kelurahan yang notabene ujung tombak, itu tempat mereka berkeluh kesah. Jadi bukan, tolong disampaikan ibu-ibu RT-nya, bukan pihak RT dan kelurahan yang mengusulkan. Itu kita hanya memasukkan dalam data DTKS dengan salah satu syarat data-datanya sudah padan dengan capil. Itu mungkin yang saya tambahkan, saya tandaskan sekali lagi, bantuan PKH itu bukan pihak RT kelurahan yang mengusulkan, tapi hanya memasukkan data DTKS di capil. Mungkin itu, dan seperti permintaan dari Ibu Korwil, kita foto bersama. Dimohon kepada ibu-ibu sudilah kiranya berdiri di belakang kami di sini. Sedikit Bu, ini yang tadi yang datang belakangan, nanti yang belum absen jangan lupa pulang ya. Ada absen juga, terus yang belum menyerahkan KTP, nanti setelah kita foto-foto nanti bisa hubungi saya. Kita foto-foto dulu deh ya.